Jadi kita sebagai seorang kepala desa tidak usah di desa kita melulu, tetapi kita harus keluar dari desa itu membawa data dari desa, pergi kita teropong dari luar. Setiap kita pergi dan pulang, apa yang harus saya bawa pulang kepada desa dan masyarakat saya. Ketika saya sudah punya ADD itu kan tidak melulu infrastruktur semua, termasuk BUMDes tadi kita bisa bikin modal. Saya telepon setiap pagi, kamu kerjanya apa? Ya kan? Ini job deskmu di desa. Sekdes ini job deskmu di desa, sehingga di perangkat desa itu jalan tanpa saya. Ada uang. Cari nih orangnya yang punya waktu. Pasti mereka pergi belajar. Dan saya rasa jangan keluarga terdekatnya di Pak Desa yang dibawa pergi belajar. Betul, semua. Segini di luasnya tanahnya Pak. Sarjana semua ya, anaknya sukses semua. Ini kan orang tua ini yang kita mau hadapi. Tentu orang tua. Ketika kita mau mengajarkan hal-hal seperti ini, biasa ada istilahnya. Ikan air kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di program podcast Ruang Bicara, salah satu program dari YouTube channel INN Indonesia. Malam hari ini atau tepatnya pada hari ini saya kedatangan tamu yang menurut saya sungguh luar biasa. Beliau bernama Sudirman Mataliu. Saya sering memanggilnya adik karena beliau ada rentetan sedikit umur, lebih kecil di bawah saya. Nah, olehnya itu tanpa berlama-lama saya undang beliau untuk duduk berbicara bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, selamat datang di podcast untuk kesekian kalinya ya. Ya. Hari ini saya ingin berbicara lebih luas lagi kepada Dinda. Saya panggil Dinda aja atau saya panggil Dinda aja ya dia? Ya. Dinda ini sekarang posisinya selain sudah menjadi pengusaha, tentu ada hal-hal lain yang Dinda ingin lakukan di kedepan hari. Sebelum kita berpodcast ini, sebelum kita duduk bersama ini, saya informasikan kepada para penonton sekalian bahwa kami sudah ada sedikit sharing sebelum kami duduk di sini, bahwa agendanya pada kali ini adalah beliau punya niat untuk kembali ke kampung halaman untuk mengabdikan diri. Nah, olehnya itu saya langsung ke beliau untuk mungkin memperkenalkan kampung halamannya di mana dan pengabdian seperti apa yang Dinda mau lakukan. Ya. Oke, terima kasih Kanda Narwin. Ya. Saya sangat bangga telah diundang di podcast ini di Ruang Bicara INN Indonesia. Ya, nama saya Sudirman Mataliu. Teman-teman banyak memanggil saya kalau di pendidikan itu Mr. Ujab. Mr. Ujab. Iya. Saya lahir di sebuah desa kecil di Kabupaten Goa, Kecamatan Bontolempangan, Desa Ulujangan. Desa Ulujangan. Ulujangan, ya. Kecamatan Bontolempangan. Di sana saya dilahirkan pada tahun 1990. Berarti umur Dinda sekarang berapa? Sudah menjelang 34. Oke, nomor ya. Sudah berumur 34 ya? Ya, Juli nanti sudah 34. Ya, itu umur, tapi muka mungkin masih 17 seperti itu kan. Bagaimana dengan saya? Nah, kembali ke pengabdian tadi, Dinda. Pengabdian seperti apa? Apakah Dinda mau kembali untuk membangun Desa Ulujangan itu dalam artian mengabdi sebagai guru, sebagai apalah ceritanya? Karena Dinda kan saya tahu Dinda ini sarjana, mungkin sarjana pulang kampung membangun pertaniannya. Pengabdian seperti apa yang Dinda maksud tadi ini? Ya, kalau kita berbicara pengabdian itu kan tidak terbatas, Kanda. Ya. Namun kalau saya menilik latar belakang saya adalah pendidikan. Namun saya di bidang pendidikan itu sudah pernah mengabdi ya
baik itu formal maupun non formal. Ya. Saya sudah sekian banyak berbagi kepada para sahabat, para adik-adik tentang ilmu bahasa Inggris. Sekarang saya rencana untuk kembali ke desa Ulujangan jika Tuhan menakdirkan saya untuk menjadi seorang kepala desa di sana. Oh, kepala desa. Kepala desa. Menjadi pemimpin. Pemimpin. Ya. Nah, kalau melihat undang-undang desa sekarang ini, masa kepemimpinan kepala desa yang sekarang itu sudah berakhir atau masih ada incumbent-nya? Ya, kalau di desa saya sendiri itu incumbent masih aktif. Masih aktif sampai sekarang. Oke. Terus kembali lagi ke berarti Dinda ini akan masuk di perhelatan pemilihan kepala desa, karena setahu saya kepala desa itu dipilih langsung ya. Iya. Dipilih langsung oleh masyarakatnya. Berarti Dinda mentasbihkan diri untuk terjun ke dunia politik tentunya. Dunia politik. Nah, menurut saya dengan Dinda masuk ke ranah politik, berarti Dinda sudah punya persiapan. Sebagaimana di politik itu banyak hal yang mesti dipersiapkan. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana persiapannya? Ya, kalau berbicara tentang kesiapan dan persiapan, tentu saya sudah siap. Dan persiapan itu saya sudah benahi dari jauh-jauh hari sebelumnya, di mana persiapan itu adalah pendekatan emosional kepada keluarga dan tentu masyarakat ya. Karena di satu desa Ulujangan itu, Ulujangan seperti yang saya bahasakan tadi bahwa salah satu desa kecil yang juga penduduknya tidak banyak-banyak amat. Desa Ulujangan itu tidak sampai 1.000 wajib pilihnya. Wajib pilihnya. Dan di dalam itu keluarga semua. Desa Ulujangan satu rumpun berarti satu rumpun dan hanya 3 dusun. Hanya 3 dusun. Hanya 3 dusun. Otomatis Dinda berarti sudah menguasai lah demografi desa yang Dinda akan pimpin ya, insya Allah ke depan. Pastinya. Kalau terpilih. Nah, dukungan keluarga bagaimana? Ya, dukungan keluarga ya mesti kita juga tidak akan maju kalau keluarga tidak mendukung. Kalau keluarga saja tidak mendukung, apalagi orang lain. Betul, boleh. Oke, nah sekarang begini Dinda. Desa Ulujangan ini ada di Kecamatan Bontolimpangan, Kabupaten Goa. Betul. Berarti dia ada di dataran tinggi. Dataran tinggi. Tentu Dinda sudah punya strategi atau minimal orang bilang modal untuk bertarung. Modal itu bukan dalam artian materi ya. Siap. Bisa saja itu modal yang saya maksud itu ya modal sosial. Track record Dinda selama umur Dinda ini, terus sudah adakah karya-karya yang pernah Dinda lakukan di desa tersebut, yang notabene adalah kampung halaman tentunya. Ya, betul. Nah, saya mau bertanya lebih dalam lagi. Keluarga sudah mendukung. Dinda sudah punya persiapan jauh-jauh hari. Back to money atau orangnya, ya kita tahu lah akhir-akhir ini kan zaman sekarang sudah berubah. Ya. Semuanya harus serba uang, tapi uang bukan segala-galanya ya. Siap. Persiapan itu sudah ada terkumpul, sudah ada persiapan, sudah ada sumbangsi dari keluarga atau apalah. Ya, seperti statement saya sebelumnya tampil di beberapa podcast, terutama di INN Indonesia ini, bahwa memang sebagai seorang politikus itu tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perhelatan politik ya tentu harus ada kesiapan uang. Tetapi yang saya siapkan itu adalah cost politik. Cost politik. No money politik. Alhamdulillah. Nah, salah satu yang membuat saya ingin maju justru karena money politik ini. Saya mengamati dan merasakan beberapa pertarungan di kepala desa itu, kalaupun tidak spesifik saya mengatakan itu desa saya, desa Ulujangan ya. Tetapi bahkan
itu terjadi dan pernah terjadi di beberapa desa yang tidak usah saya sebutkan di tempat ini, di waktu saat ini. Bahwa pertarungan kepala desa itu sangat luar biasa manipolitiknya. Bahkan bisa lebih hebat dari pertarungan legislatif. Betul. Setingkat DPRD kabupaten. Inilah yang memacu dan memicu saya untuk maju bertarung di kepala desa. Kenapa memicu? Karena saya merasa bahwa saya adalah kelahiran tahun 90 yang notabene saat ini adalah gen milenial. Ya. Adik-adik saya sudah banyak yang masuk di Gen Z. Gen Z ini sudah pemilih cerdas. Ya, beberapa mereka juga adalah anak murid saya. Nah, di Ulujangan ini sudah banyak anak-anak muda yang bertalenta sebenarnya, ya, yang juga talentanya itu luar biasa. Jadi pemuda-pemuda desa Ulujangan itu sudah berbakat semua. Mengapa saya memajukan diri untuk ikut dalam kontes Pilkades yang akan digelar 2025 ataupun secara undang-undang selanjutnya lagi, karena ini belum pasti. Ya. Saya punya niatan satu, ingin menghapus money politik. No money politik. Berarti memberikan edukasi baru kepada masyarakat di Solo. Karena begini, bahwa politik itu bukan sebenarnya itu. Iya, begitu. Karena begini, edukasi itu kita bisa berikan ketika kita sepakat kepada semua halayak calon kandidat, ya, bahwa mari kita menggaungkan politik ini, but no money politik. Jadi saya rencananya mau maju, ingin mengajak kepada siapapun yang ingin maju di desa Ulujangan menandatangani fakta integritas, kesepakatan bersama bahwa no politik, no money politik. Siapapun yang terbukti melanggar undang-undang itu, maka ya kita bisa tuntut dia. Kalau secara undang-undang di dalam undang-undang negara kita mungkin belum resmi diadakan, ya, tetapi minimal ada sanksi sosial, ya, dan mungkin kita bisa masukkan bahwa bagaimana dia bisa memimpin, integritasnya ya tidak bisa dijaga, ya kan? Nah, saya akan mendistribusikan segala apa yang saya miliki, kemampuan maksimal ability, capability dalam politik untuk desa Ulujangan. Tetapi satu syaratnya, jangan ada money politik. Caranya, selain dari fakta integritas itu, kita memang semua calon itu harus berkawan, kalaupun itu lawan dalam politik. Ya, kawan demokrasi. Ya, kawan demokrasi. Yang mana yang harus bertengkar adalah visi misi kita. Jadi kita membuat sebuah visi misi, melontarkan, dan jangan janji-janji politik saja. Apa yang kita ucapkan di depan masyarakat selama 5-6 tahun ke depan itu wajib dibuktikan. Jadi dia part per part, tahun ke tahun, bahwa apa yang bisa saya selesaikan di 100 hari kerja pertama setelah terpilih. Berarti kita bertarung secara ide dan gagasan serta program yang akan dilakukan. Nah, kembali ke Dinda. Berarti Dinda sudah meramu atau membingkai sebuah program-program yang tentunya jitu dan bahkan yang sangat dibutuhkan di Ulujangan. Karena itu salah satu bentuk bahwasanya Dinda sudah memiliki modal selain modal mental, ya. Modal mental itu menurut saya Dinda seperti ini. Kadang orang banyak persiapan di awal tapi tidak punya persiapan kalah. Itu penting. Nah, jadi saya kembalikan ke Dinda. Berarti Dinda sudah punya program-program gitu yang akan Dinda tawarkan ke keluarga, karena masyarakat di sana kan hampir semua keluarga, ya, satu rumpun. Ya. Yang sejauh mana yang saya tahu, karena kita bertetangga desa sebenarnya, ya, cuma baru saya buka ini di sini di desa Ulujangan itu, yang pertama yang saya tahu, setiap perhelatan 17-an, kenapa desa Ulujangan paling senang dengan baju bola warna kuning? Iya. Karena saya pernah tanya-tanya dengan kepala dusun, adik-adik di sana, dibilang karena kita pada dasarnya sangat menyukai komoditas
sebuah komoditas pertanian Ya, yang namanya jagung kuning. ya, Disitulah katanya awal mencuatnya keberhasilan petani-petani ya, di Desa Ulujangan. Yang kedua, di Desa Ulujangan kenapa sedikit wajib pilihnya? Sebenarnya banyak wajib pilihnya. ya, Banyak yang merantau dalam artian mohon maaf ya, dalam artian agak sulit ekonomi kalau bertahan di desa. Tentu sedangkan masyarakat di desa tersebut, di Desa Ulujangan itu punya, orang bilang produktivitas pertaniannya untuk pribadinya, seluruh masyarakat itu memiliki skill di situ. Ya. Makanya dia keluar bertani. betul. Ada yang saya dengar sampai di sananya bilik-bilik tanam jagung, Ya, yang betul. lahannya itu milik seorang pejabat. Ada bahkan ke Malaysia, ada ke Papua. Nah, tentu dengan kehadiran Dinda untuk mau menjadi pemimpin di Ulujangan itu sudah mempersiapkan program-program sehingga masyarakat tidak usah lagi meninggalkan desa dan bisa sejahtera. Siap. Tapi jangan dibuka di sini, Dinda. Ya. Itu mungkin dalam artian salah satu bargaining politik Dinda ke keluarga, ke masyarakat. Yang saya mau perjelas di sini, apakah persiapan itu sudah Dinda adakan sekarang atau sudah ada jauh-jauh hari? Ya, itu sudah ada, Kanda. Saya merantau 7 tahun ya. Saya di kota Jakarta pernah. Ya. Ya, kemudian masuk di Kalimantan. Kalimantan itu komoditasnya sawit ya. Sawit. Sawit, ada juga beberapa tambang dan juga beberapa sarang walet. Di sana saya belajar banyak tentang pertanian. Selama saya lahir di Ulujangan, itu juga saya dibesarkan oleh seorang petani. Keluarga saya banyak petani. Otomatis komoditas yang ada di Ulujangan itu saya hafal mati. Tentu persiapan itu sudah 100% saya persiapkan. Bagaimana jika saya memimpin ke depan. Tetapi mohon maaf, saya harus kembali dulu kepada persoalan tadi, di mana persoalan money politik, karena Ya. penjelasan saya belum tuntas sampai di situ kan. Ya. Jadi money politik ini salah satu hambatan terbesar untuk menghalangi kita berkarir dan memajukan, apalagi mensejahterakan desa. Ya, karena sudah menjadi budaya turun temurun dari dahulu. Money politik itu Merusak ya. merusak. Bagaimana tidak? Saya seorang kepala desa yang pernah bertarung, dan uang itu bukan uang sampingan. Ibaratnya saya pinjam dari keluarga ada, misalnya ya. Ya. Uang saya dimodali dan lain-lain sebagainya ada. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa ketika kita 5 tahun memimpin, 2 tahun itu untuk kembali modal, 1 tahun untuk diri kita sendiri, 2 tahun untuk kampanye lagi. Jadi memanfaatkan 5 tahun itu untuk memajukan desa tidak ada, karena 2 tahun kan baru kembali modal kan. 1 tahun itu kita baru bisa makan istilahnya. 2 tahun lagi tidak bisa menabung lagi untuk tabungan bertarung ke depannya lagi. Nah, itulah yang salah menurut saya, Kanda. Makanya saya ingin sekali mengajak kepada semua calon kepala desa menandatangani fakta integritas ini agar money politik itu dihilangkan. Setelah siapapun yang terjadi, saya kalah seperti apa yang Kakanda bahasakan, bahwa apakah Anda sudah punya mental yang kuat untuk kalah? Tentu. Saya tidak akan pernah maju bertarung kalau saya tidak siap kalah. Cuma masalahnya dalam kekalahan ini kita harus saling merangkul. Artinya siapapun yang memimpin kita harus ikuti, Berdayakan teman-teman. berdayakan, saling memberdayakan satu sama lain. Ya. Karena pemimpin itu harus teamwork ya. Sekarang tidak ada yang namanya Superman, yang ada adalah super team. Super team. Karena kalau kita kerja sendiri, secerdas apapun kita, sekuat apapun kita, itu tidak bisa. Nah, dari kos politik, kalau sudah tidak ada, otomatis dana desa ini, ADD yang bisa kita tarik,
kita susung dalam RPJMDes dan lain-lain sebagainya, apalagi dana 1M itu, memang tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan menggunakan dan segala infrastruktur yang ada di desa untuk betul-betul kreatif, menggunakan segala cara yang halal untuk mengembangkan desa menjadi kreatif, ekonomi kreatif, ya. Semua ditarik seperti kearifan lokal dan lain-lain sebagainya. Tapi nanti secara berentetan saya akan jelaskan, Kanda. Ya. Nah, kembali ke persoalan, kan ada ADD dari Pemda, ada dana desa dari pusat. Itu kan tidak main-main nilainya. Iya. Nah, berarti Adinda sudah mempelajari itu semua, bahwa karena kalau saya secara pribadi sering mendapat informasi bahwa terkadang ada kepala desa miss dalam pengalokasiannya, karena tidak mengerti. Nah, saya lihat di dalam anggaran desa yang turun dari pusat itu, yang orang bilang bermiliar-miliar itu, bahkan 1 miliar satu desa, itu biasanya pengalokasiannya itu keluar dari program. Nah, tentu di sini sebagai calon kepala desa, Dinda mempersiapkan ya tentunya visi misi, modal persiapan materi maupun imateri, persiapan mental yang saya sebut itu ya, persiapan psikologis bertarung. Tentu Dinda juga akan membekali diri dengan leadership. Di desa Ulujang ada 3 dusun. Dari ketiga dusun ini Dinda sudah mengidentifikasi tidak apa produk-produk unggulan di setiap dusun yang Dinda mau kembangkan. Karena tadi Dinda sempat membahas bahwa kan ada gini uang. Sisa mau diapakan ini uang di desa? Betul. Untuk tepat sasaran dan tepat manfaat. Kan biasanya uang ini kadang tidak berdaya karena tidak tepat sasaran dan tidak tepat manfaat. Jadi tentu hanya orang-orang yang punya inovasi dan gagasan ide-ide yang akan dia tuangkan dalam bentuk program kerja di desanya yang bisa membuat desa ini semakin kelihatan lah. Tidak usah langsung berubah 180 derajat. Karena banyak sih contoh-contoh saya lihat, ada desa yang bahkan menjadi desa percontohan di Jawa, membangun fasilitas lapangan, sarana olahraga yang sampai disewakan. Tapi dia skalanya sudah skala internasional. Jadi orang memang mau sewa di situ. Di desa Ulujang ada potensi-potensi apa yang Dinda lihat? Izin saya jelaskan. Karena money politik sudah lewat ya. Nah, saya masuk di gagasan dan akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan dana desa supaya tepat sasaran. Jadi begini, saya tidak menyalahkan para pendahulu saya. Tentu siapapun yang pernah memimpin desa Ulujangan itu ya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kita juga melihat mulai dari dipimpin desa persiapan hingga sekarang ya adalah kemajuan, bukan kemunduran. Ya kan? Kalaupun kemajuannya itu tidak terlalu pesat, tidak signifikan, tidak meroket, itu mungkin disebabkan oleh yang Kakanda bilang tadi, bahwa ada beberapa dana yang pengalokasiannya itu kurang tepat sasaran, ya. Bukan juga tidak, tapi kurang. Nah, dengan kita punya ide, kreativitas, maka semuanya bisa kita efektifkan menjadi ekonomi kreatif. Caranya begini, seorang kepala desa dari turun-temurun, ini yang perlu digarisbawahi kan? Gayanya itu tutup, artinya gaya otoritas yang mereka gunakan. Harusnya seorang kepala desa itu gaya fleksibel dan leadership yang harus ditunjukkan. Contoh, hampir semua desa dalam kegiatan administrasi itu disentralkan kepada kepalanya. Padahal ada sekretaris desa. Secret itu dari bahasa Inggris yang artinya rahasia. Rahasia dalam pencatatan. Ya kan? Makanya bilang sekretaris.
Sekretaris itu tukang catat. Kan gampangnya begitu kan? Ya. Ya kan? Mengapa sebuah persuratan harus saya urusi? Sederhananya sebagai kepala desa. Berarti back to job description. Back to job description. Tetapi kontrol tetap saya kontrol. Jadi kita sebagai seorang kepala desa tidak usah di desa kita melulu, tetapi kita harus keluar dari desa itu membawa data dari desa, pergi kita teropong dari luar. Setiap kita pergi dan pulang, apa yang harus saya bawa pulang kepada desa dan masyarakat saya? Contoh, untuk membangun desa itu kan simpelnya 3-4 lini saja yang harus diperbaiki. Dan yang pertama dan utama kan tentu kita tidak bisa lari dari lini ekonomi. Ulu Jangang ini salah satu desa kecil namun strategis. Kenapa strategis? Karena dari segi pertanian desa Ulu Jangang itu di persawahannya lumayan ya. Karena di kaki gunung. Jadi hampir 65-70% kalau desa kita bisa dikelola, bahkan 100% semua sawah itu bisa dialiri dengan air. Takalar saja yang jauh sangat di sana gunungnya bisa mendapatkan air. Kenapa kita tinggal di kaki gunung tidak bisa mendapatkan air? Berarti ada skala prioritas, masa panen akan jauh lebih banyak. Jauh, bisa 2-3 kali. Ya, kalaupun ya ada juga ya sudah seperti yang saya katakan tadi bahwa sawah-sawah itu sudah 65% itu sudah memang dialiri, tapi kan tidak semua. Nah, dengan dana tepat sasaran tadi kita bisa buatkan fasilitas irigasi supaya memang 100% itu teraliri. Semua itu dari segi persawahan. Kalau dari segi jagung kuning seperti falsafahnya tadi, kenapa kalau desa Ulu Jangang itu kalau main bola selalu baju kuning, selalu minta jersey warna kuning. Ya, itu karena memang latar belakangnya adalah petani unggulan dan andal jagung kuning. Kita bisa buktikan siapapun yang jalan-jalan mulai dari desa Bilik-Bilik ke sana. Hampir semua jagung yang terpampang luas itu notabene orang Ulu Jangang, masyarakat Ulu Jangang yang dari Ulu Jangang turun bertani di sekitarnya. Di sekitarnya. Dan tidak main-main, itu sampai 5 box atau 5 dus bahasanya orang kita. Itu puluhan hektar, itu hanya 1 kakak. Dan itu puluhan bahkan ratusan kakak yang sudah bernaung di daerah sana untuk bertani. Nah, bagaimana caranya supaya meningkat? Saya sudah katakan bahwa desa maju itu oleh karena di sektor lini ekonominya. Kita jangan melihat satu sisi. Kekurangan kita itu apa yang ditanam oleh nenek moyang kita, itu juga kita tanam hari ini. Padahal petani itu kan bisa lebih modern. Dia bisa ke organik, ya, hidroponik dan lain-lain sebagainya, atau tumpang sari kalau orang Jawa bilang. Karena saya melihat di Jawa itu mungkin satu keluarga itu yang hanya memiliki sebidang tanah perkebunan, tapi bisa loh membuat 5-6 anaknya sarjana. Nah, itu kita bagaimana memberdayakan sebuah lahan yang hasilnya 1 hektar itu sama dengan 5 hektar. Nah, begini Kanda, di desa Ulu Jangang itu kita bisa berdayakan masyarakat ini lewat BUMDesnya dulu. Ya, tidak usah dulu badan usaha milik desa. Ya, badan usaha milik desanya. Jadi kita lihat apa usaha-usaha yang unggul di Ulu Jangang yang bisa kita support dan yang bisa kita rem. Ya, contohnya misalnya jagung. Jagung untuk saat ini tuh turun drastis harganya, sementara keluhan daripada masyarakat harga pupuk naik, harga racun naik. Ya, setelah panen, ya kalaupun ada hasilnya itu minim, bahkan ada yang imbang. Bahkan kalau mereka tidak punya modal sendiri, bahkan biasanya rugi. Minus. Kasihan sekali. Nah, ini. Nah, salah satu cara ketika saya terpilih jadi kepala desa di Ulu Jangang, caranya adalah contoh,
Di Ulu Jangang saya akan datangi orang masyarakat di sana yang punya potensi ya, dan kita lihat level-level ekonominya, ini yang paling darurat dibantu, ini yang kita bisa lepas saja, ini yang tinggal diarahkan. Karena kan level ekonominya mereka berbeda, ya, bervariasi. Ini kita berbicara tentang lingkup masyarakat umum dulu yang petani ya. Nanti kan sudah ada petani cerdas juga di sana, ada mahasiswa, ada potensi-potensi yang kita bisa gunakan. Nah, yang pertama begini, ketika saya sudah punya ADD itu kan tidak melulu infrastruktur semua, termasuk BUMDes tadi kita bisa bikin modal. Di desa, setiap desa di Kabupaten Goa itu kan dikasih salah satu mobil sampah ya. Di Ulu Jangang itu kan tidak ada sampah. Bagaimana caranya mobil itu kita berdayakan? Nah, caranya begini. Saya sebagai seorang kepala desa tidak usah mengurusi desa saya, misalnya di administrasi saya tinggal kontrol, saya punya sekretaris desa. Kalau di masyarakat kan ada humas, ada kaur, ya. Ada kaur. Ya, ada juga kalau di pembangunan, ya ada kaur pembangunan, ada kaur umum. Saya telepon setiap pagi, kamu kerjanya apa? Ya kan? Ini job deskmu di desa. Sekdes ini job deskmu di desa, sehingga di perangkat desa itu jalan tanpa saya tentang keuangan. Ada bendahara desa, ada kasih, ada staf desa, ya kan? Nah, saya mungkin akan jalan mencari channel-channel di persahabatan, misalnya saya ke pertanian, ya dinas pertanian, saya ke senior-senior saya yang sudah di pusat, ya di mana bantuan-bantuan desa untuk pertanian itu bisa disalurkan dan desa saya bisa dapat. Minimal saya bisa usulkan begini Ganda. Tolong desa saya diberikan misalnya pisang kepok, pisang yang enak digoreng. Enak digoreng ya. Enak digoreng. Ya. Saya unti leleng, ya. Unti leleng atau unti sanggarang. Unti sanggarang ya, itu paling cocok itu. Saya akan kembali ke masyarakat, tawarkan. Ketika saya sudah punya bibitnya, ya kan? Ini saya punya bibit. Ada lahan tak? Ada. Oke, ini lahan saya. Berapa? Kita undang dan kita juga bagaimana caranya mereka itu memberikan penyuluhan atau memang kita fasilitasi dibawa turun untuk bagaimana bercocok tanam yang benar, yang baik dan benar, sehingga hasilnya maksimal. Sehingga hasilnya maksimal, baik dari jaraknya, apanya dan lain sebagainya. Itu kita nanti fasilitasi secara knowledge-nya, ya. Ya, ada di uang ini. Ada uang. Cari nih orangnya yang punya waktu. Pasti mereka pergi belajar. Dan saya rasa jangan keluarga terdekatnya di Pak Desa yang dibawa pergi belajar. Betul, semua. Makanya tadi kan ada klasifikasi. Ya, ada klasifikasi. Makanya kan senang. Tidak mungkin sarjana pertanian. Saya fasilitasi ini di sini tempatnya. Tolong bawa materi. Kan mereka senang berbagi ilmu. Iya, berbagi ilmu. Iya kan? Dari kepala dinas pertanian. Memang kan tugasnya ada penyuluhan. Ada penyuluhan. Dan memang keaktifan seorang leader yang bisa merubah ini. Kultur di masyarakat. Terus kan ada otorisasi tersendirinya seorang pemimpin. Iya. Kembali ke tadi. Ya. Cukup melihat siapa masyarakat yang punya potensi dan mau belajar, mau mengupgrade dirinya, ya dibiayai. Kan ada jualnya desa. Mau pergi ke Jawa, lihat kecaranya tahu Jawa, bertani. Segini di luasnya tanahnya Pak, sarjana semua ya, anaknya sukses semua. Nah kita di atas banyak ya, satu keluarga banyak, ada yang kebunnya, ada yang sawahnya, ada yang ternaknya. Kita tapi masih merasa kalau kita lihat kehidupannya, ya mohon maaf ya, level ekonominya masih orang bilang di bawah rata-rata. Nah, kembali ke tadi, kalau Dinda punya program seperti itu, tentu mengaplikasinya Dinda itu harus bekerja keras. Karena tidak semua masyarakat mau menerima hal-hal baru. Hal-hal baru dalam artian seperti ini. Ini kan orang tua ini yang kita mau hadapi, tentu orang tua. Ketika kita mau mengajarkan hal-hal seperti ini, biasa ada istilahnya. Ikan air kau apa nusia kokoa. Ini bahasa kami ya di dataran tinggi dalam bahasa Makassar. Kan kamu anak baru.
Jangan mentah-mentah kau kepala desa, kau mau datang ajari saya. Anak saya ini sudah bertani berpuluh-puluh tahun sebelum kau jadi kepala desa. Kan biasanya begitu. Nah, jadi tentu harus bekerja keras, Dinda, memberikan pengertian, mengedukasi, bahkan memberi contoh. Oke. Namun di masyarakat itu kita harus membangun bargaining dalam bekerja. Artinya kita harus menciptakan win-win solution, simbiosis mutualisme. Jangan saya memberikan pekerjaan kepada seseorang oleh karena dia tim saya. Tidak, ya. Dan dia kalau saya berikan pekerjaan harus ada efek domino kepada yang lain. Artinya satu bekerja tapi yang lain ini juga dapat merasakan dampaknya, manfaatnya. Nah, saya lanjutkan tadi. Ketika saya sudah dapat bibit, sudah dapat masyarakat sudah dapat pengetahuannya, lahannya kan ada. Ditanamilah pisang itu. Nanti pada saat tumbuh besar kita beli. Saya sendiri sebagai kepala desa yang beli pakai uang BUMDes. Ya, kamu berarti selain menyediakan hilirnya, hulunya atau marketnya juga disiapkan juga sudah disiapkan. Cocok ini menjadi kepala desa ini. Ya. Saya kalau secara pribadi, bukan karena kita intens bertemu atau berdiskusi, tapi dengan mendengar program-program yang baru kita sampaikan ini, saya sampai bilang seandainya saya orang desa Lunjangan dan punya wajib pilih, saya sendiri akan keliling mengkampanyekan memberitahukan ke sanak saudara, keluarga, karena ini cocok dalam artian ya bukan mengatakan yang lain tidak cocok atau yang sebelumnya tidak cocok, tapi kita butuh penyegaran yang saya maksud ini adalah bahwasanya banyak yang menjadi kultur atau menjadi budaya kita di gunung itu, bahwasanya setiap orang ingin bertarung menjadi kepala desa selalu ada bahasa-bahasa yang mengkerdilkan, mencutkan nyali. Istilahnya anak-anak teman kasar, nah ya anak anjo, nah barani kamer dari kepala desa, dia ada seseorang dari kepala, dia seseorang terlalu jadi pemimpin. Mitos dan budaya ini saya rasa sudah tidak sangat cocok lagi di kita, karena semua orang punya potensi itu. Hanya yang menjadi kendala adalah keinginan dan keberanian. Biasanya ada orang kemauannya ada, tidak ada keberaniannya, tidak ada tips supportnya, tidak ada support system dalam artian keluarganya sendiri yang ciut. Kau nak jadi dulu persona, kemana kau nak ngale doe. Betul kan dah. Jadi itu mungkin ujian-ujian dan anomali masyarakat ya. Cuma kalau kita berbicara tentang latar belakang, kalau kita berbicara skala desa, ya tentu masyarakat Ujang kan paham. Dan secara keturunan juga, ya kakek saya juga dulu adalah Galerang. Ya, bahkan dari ada Galaran Samadi, ada Galatua namanya, yang lebih dari 30 tahun jadi Galar di sana. Ya, jadi tapi kan itu berlalu. Ya, itu berlalu. Artinya saya maju bukan karena nenek saya juga pernah jadi galak di sana, tidak. Saya maju ingin mengaplikasikan apa yang saya tahu dalam kehidupan ini sehingga bermanfaat. Karena setahu saya sebaik-baik manusia itu adalah yang memanusiakan manusia dan bermanfaat bagi orang lain. Karena ilmu itu baru dikatakan ilmu kalau dia sudah berbuah. Berbuah itu ketika sudah bermanfaat ke orang lain. Kalau di sini itu bukan ilmu namanya, itu namanya hafalan. Nah, saya lanjut ke program saya yang tadi. Jangan dulu. Jangan sampai ini program kita sudah terpublish dan bisa jadi juga itu menjadi programnya kandidat lain yang bertarung dengan kita. Yang saya ini mau garis bawahi lagi dan mau bertanya lagi jauh dengan persiapan tak. Karena kan di kita itu di gunung, mohon maaf ya saya bukan menpase-pase datar tinggi datar rendah. Disclaimer, saya hanya berbicara sebatas bahwa Adinda ini mau bertarung di pemilihan kepala desa dan kebetulan desanya ada di dataran tinggi Kabupaten Goa. Begini ya Dinda, dalam kontestasi politik kepala desa, saya juga punya pengalaman. Biasanya orang yang mau jadi kepala desa itu sudah ada pendekatan-pendekatan persuasif
kepada level di atasnya. Karena pengalaman saya, ini kan kita mau melewati satu perhelatan besar dulu sebelum pemilihan kepala desa. Iya. Jadi satu depon saja. Kalau orang biasanya dalam bahasa Makassar boya deking ya, boya deking. Deking dalam artian ya ketika deking tak ini kemudian yang menjadi bupati tentu agak mulus perjalanan tak untuk bertarung menjadi kepala desa, atau tiba-tiba deking tak ini tidak terpilih dan kemudian menjadi oposisi, ada istilah dicekal-cekal sedikit. Nah, kalau kita sudah punya persiapan atau strategi itu mungkin mengarah kemana, atau tetap dengan model independen terus fokus ke kepala desa tak? Ya, saya tetap fokus ke kepala desa saya. Karena desa juga kan tidak melalui partai. Kecuali harus melalui partai kan bagaimanapun saya harus ikut kendaraannya orang karena saya tidak punya partai. Di desa itu kan independen saja. Ketika saya dipilih oleh masyarakat, siapapun tidak bisa menghalangi saya untuk jadi kepala desa. Sudah tahu Maki undang-undang desa terbaru? Saya sedang pelajari. Kalau untuk mempelajari semua, ya belum. Ya, karena saya dengar sekarang domisili tak di mana? Domisili sekarang di mana? Saya di sini di Samata, gua. Berarti di luar kecamatan Bontolempangan. Nah, kayak yang saya dengarkan rata-rata biasanya undang-undang mengatakan ya minimal berdomisili di desa tempat dia untuk bertarung itu 6 bulan. Ya. Berarti 6 bulan sebelum bertarung, ya. Nah, memang makin bikin KTP KK di atas. Kalau KTP KK itu tetap di sana. Ya, tidak ada. Jadi ya domisili saja di sini. Kalau secara administrasi kan tidak pernah keluar. Saya 7 tahun bahkan saya menikah di Kalimantan itu KTP saya belum pindah-pindah. Tetap saya adalah punya hak suara di Ulujangan. Nah, terus kita sudah jawab soal dekeng ini. Kemudian sudah ada persiapan tak? Sudah punya maki program. Sadia Tommy duit tak? Keluarga mendukung. Karena sebenarnya tidak ada lagi, tidak ada yang perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan kemudian ke depan adalah susah mensosialisasikan diri, termasuk dengan media ini mensosialisasikan diri bahwa saudara kita, adinda saya siap bertarung untuk menjadi seorang kepala desa di desa Ulujangan, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Goa. Semoga dengan kita nonton video ini bisa lebih mensyiarkan bahwa ada seorang sosok Sudirman Mataliu yang punya ide dan gagasan untuk membangun desanya dengan beberapa program-program yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, dan itu tentunya dengan riset ya, hasil riset tak ini. Misalnya di kampung kan, di kampung tuh kini selalu beraktivitas di kampung begini ini yang harus saya lakukan. Di kampung ini kekurangannya, ini yang saya lakukan untuk memperbaiki. Di kampung ini kelebihannya, ini yang saya harus optimalkan. Kan sederhananya kan Malinjo, sederhananya begitu. Tidak perlu kita banyaklah visi misi segala macam. Tentunya dari 5 terlaksana 5 tahun selesai ini. Nah, sekarang kembali ke kita ini dalam momentum pilkada ini, saya biasa suka tembak-tembakan semua orang. Kalau kira-kira yang kita mau jadikan dekeng ini kalau pemilihan bupati, ada nih yang kita center-center. Iya, kalau dalam pandangan politik itu kan kita mempelajari ideologi dan latar belakangnya. Ya tentu ada. Tetapi ini kan negara-negara demokrasi. Saya pikir bahwa menjelang pilbub ini ya tentu pro dan kontra itu ada. Tetapi ya berbicara tentang figur ya adalah. Nah, dari dulu. Jadi kalau ini video ditonton oleh beberapa kandidat dan tiba-tiba dikati, karena tentu kan kita ini calon pemimpin di desa. Berarti orang akan berhitung, nah minimal ada masanya, ada keluarganya. Kan seperti itu kan, modal awal itu kan ya mesti ada persiapan berapa suara yang kita mau raih untuk bisa mencapai target menjadi kepala desa untuk simulasi 3 kandidat ke 4 kandidat. Berarti secara pribadi ada nih dalam hati ya. Iya. Dalam hati. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau
yang dalam hati kita ini tidak ikut bertarung bisa dipindah ke kandidat lain yang mau dekati gitu tentunya kan. Nah, pertanyaan terakhir saya, Dinda, karena ada Ninawa itu tak untuk ke sana, insya Allah jalan tadi lancarkan. Kira-kira hal apa yang paling mendasar dan paling utama kita mau rubah di Ulu Jangang? Terima kasih waktunya, Kanda. Jadi tadi saya jelaskan sepotongnya, tapi kita agak sedikit keluar dari penjelasan itu, bahwa untuk membangun desa itu hanya 3-4 program yang jitu. Yang pertama tadi kan sudah ekonomi. Saya kasih satu contoh tadi ya tentang pisang itu. Nah, saya sambung lagi cerita saya. Ketika kita sudah bangun hilirnya, maka harus sampai di hulu. Nah, dengan cara begitu, maka semua bisa terprogram. Jadi ketika pisang ini sudah berbuah, kita kan punya mobil desa. Ya, betul. Mobil desa ya. Mobil desa yang itu sebenarnya peruntukan sampah, tapi di Jangang kan tidak ada sampah. Ya. Kita alih fungsi. Kita alih fungsikan mobil itulah yang membawa pisang-pisang masyarakat yang sudah ditanam ke Makassar. Apa yang perlu dilakukan sampai di Makassar? Di sini kan banyak mahasiswa kita dari desa Ulu Jangang. Ya. Kita mentraining mereka dalam UMKM. Ya, bagaimana mensinyalir kepada misalnya mencari lowongan dan jaringan Sandiaga Uno untuk membiayai Kakanda Bahlil Lahadalia untuk membiayai, karena mereka senang dengan pemuda kreatif yang mau berjuang. Kita carikan dana di situ sehingga kalau pisang sampai di sini ada yang kita jual kalau memang sudah banyak di pasaran, yang penting kita untung. Ada juga bagaimana mengemas, karena saya diproduksi kembali. Saya itu tertantang dan terinspirasi misalnya chips yang dijual di market Indomaret, balado yang terbuat dari pisang ataupun dari ubi. Ya kan, keripik ya, keripik yang keripik balado atau apa yang terjual itu dengan variasi kuitela lah. Pemilik kuitela itu bisa jadi miliarder, padahal itu kan hanya singkong. Iya. Kenapa kita tidak bisa berfantasi dulu, minimal belum sama dengan kuitela, tapi sudah bisa mengikut masuk di market kecil, apalagi kalau kita sudah bisa tembus yang namanya membuat brand sendiri, terus mengolah, memberi variasi rasa yang berbeda. Iya. Ada tuh ceritanya keripik pisang Ulu Jangang. Kemudian kita bikinlah skop merupakan gerobak yang kita bisa sewa tenan di jalan, ya gitu kan, yang terbuat dari misalnya kayak kontainer itu. Kita panggillah adik-adik kita yang masih kuliah. Nanti kalau kamu pulang kuliah, belajarlah berdagang, belajarlah berusaha, belajarlah jadi pengusaha UMKM dari kecil hingga kamu nanti jadi besar. Nah, anak kuliah ini itulah yang menjual pisang. Di kampung juga kan banyak gula merah. Iya, di sela-sela pisang itu kita tanami jahe. Jadi sudah ada juga sarabanya. Masyarakat Pak Indru itu tidak kepoyongan lagi, tidak kelelahan lagi di mana saya mau bawa ke pasar Juma kah, Kamis kah, kemana. Sudah ada, kita berarti dia bisa memproduksi rutin tanpa memikirkan lagi di mana saya harus jual. Di mana harus jual, karena hulunya sudah ada. Iya kan? Nah, itu kan berfungsi begitu. Itu baru satu item. Tetapi dalam level ekonomi ini, kalau saya bongkar semua, itu kan terlalu panjang waktunya. Betul. Biar saya bongkar satu contoh saja untuk membangun ekonomi kreatif. Di sela-selanya juga itu, kan kita bisa bikin tanam rumput gajah dan lain-lain. Berarti kebunnya tetap jadi campur sari. Iya. Hasilnya maksimal. Iya. Sekarang kan banyak juga dari pemerintah pusat, di mana kita diberikan untuk mengelola sapi, tinjaknya sapi itu bisa jadi pupuk. Tapi itu nanti saya jelaskan selanjutnya bagaimana itu bisa terproduksi dan bisa memajukan ekonomi. Pertanyaan terakhir tadi saya, apa selain itu ya? Intinya apa hal mendasar dan paling utama yang kita mau bikin kalau memang terpilih menjadi kepala desa setelah dilantik, apa dulu? Tentu ekonomi tadi. Yang kedua,
adalah membangun kembali budaya. Budaya di Ulu Jangan itu sangat erat. Dan contoh misalnya, dulu setiap orang Ulu Jangan itu panen, ada namanya padengka, angandre ki parelolo. Panen raya. Panen raya. Semua masyarakat berkumpul di situ makan bersama. Kita bawalah parelolota di ini bersama, ya. Kemudian budaya-budaya Gambusu, Sindrili, Kacapi, ya itu dipertandingkan. Jadi setiap ada pengantin itu kita undang dan itu dipertandingkan. Ada namanya sipere, kita Pagambusu, ya kan? Kita saling melawan untuk ini, itu sebenarnya seru. Jangan kita menyewa elektron yang saya tidak membunuh. Kalau ada pengusaha elektron di desa ya, tidak mau kita pilih itu. Tapi minimal maksudnya itu menimbangi. Betul, ya betul. Kan? Tetap kita budayakan dulu yang kalau itu. Perlu bukan elektron tapi kasih rebana. Ya kan begitu maksudnya. Ya. Jadi budaya itu harus terbangun. Yang paling penting juga adalah agama. Agama ini kita harus bangun. Sekarang anak muda kita itu dibunuh oleh game. Game itu kan membunuh generasi. Satu game mulai dari level 1 sampai level 12. Kalau sudah sampai ada lagi game baru yang muncul sehingga mereka tidak bisa lagi berpikir keluar. Mereka dibunuh oleh game. Nah, jadi mau hilangkan game atau kita mau balancing ke religinya, tetap potensinya. Kalau ada yang berpotensi menjadi gamers tetap di support, tapi diimbangi dengan religi. Atau mau hilangkan ini game? Tidak juga dihilangkan. Oh ya. Kalau kita memang melihat potensinya, ya minimal kalau dia bisa main game sampai dia bisa buat aplikasi dan dia bisa cuan, tidak ada masalah. Kalau perlu disupport lagi. Disupport, kita bisa fasilitasi. Iya kan? Ya. Tetapi game apa dulu? Ya, tentunya ya yang tidak merusak generasi maksudnya. Ya, sekarang kan sudah ada e-sport. Ada. Bahwa ada game-game tertentu yang sudah menjadi yang saya maksud ini ada game yang sudah menjadi hal legal, kemudian sudah masuk dalam ranah bahwa ini adalah game olahraga. Iya. E-sport itu. Minimal dia ada olahraga otaknya. Yang mirip catur. Jadi saya simpulkan bahwasanya ada 4 hal yang akan kita benahi di Ulu Jangan. Ya. Yang pertama adalah sisi ekonomi masyarakatnya. Yang kedua sosial budayanya. Yang ketiga religinya. Serta yang keempat adalah potensi anak mudanya yang kita mau. Keempat itu adalah olahraga. Jadi yang ketiga olahraga ya. Pemuda dan olahraga. Yang ketiga ini saya sambung. Caranya membangun itu begini. Di desa Ulu Jangan itu beda di zaman saya. Zaman saya itu saya nakal-nakalnya anak saya dulu adalah manusia yang paling nakal di desa Ulu Jangan. Tidak ada anak-anak yang lebih nakal dari saya. Ya, tetapi saya juga tetap mengaji. Kenapa? Karena di tengah kenakalan saya semua orang mengaji. Akhirnya saya juga ikut mengaji. Ya. Sekarang sudah susah namanya guru mengaji. Jadi untuk membangun itu kan gampang. Caranya adalah zakat-zakat itu kita gembor-gemborkan zakat mal. Kita simpan, terus kita mencari dana-dana dari Depak, kita gaji. Akan sekarang juga ada spas ya. Kita gaungkan itu spas, semua guru mengaji itu misalnya di 3 dusun ya. Per 3 bulan kita adakan pertandingan mengaji. Baik itu tilawah, ya kan? Maupun yang lagu. Qiraah dan Qiraah maupun yang hafalannya hafiz-hafizah itu, kemudian fashion show dalam Islam, kemudian cerdas cermat dalam agama, ya kan minimal dipertandingkan menghafal 25 nabi, ya kan, supaya anak tidak terlalu banyak menghafal nama-nama yang lain, maksudnya nama-nama yang tidak penting. Itu cerdas cermat lah. Jadi setiap 3 bulan kita gaungkan. Dananya dari mana? Dari zakat itu, dari zakat mal. Karena orang Ulu Jangan itu paling gampang kalau soal agama. Dia keyakinannya begitu cepat. Apalagi kalau kita ceramah paling diroloan tamak dari neraka atau kikirika Ulu Jangan atau labo memang. Kalau kita mau buktikan bahwa orang Ulu Jangan itu beriman, orang Ulu Jangan itu religius, itu maki hajinya. Tahun ini saya 24 yang pergi ke Mekah. Masya Allah. Itu orang Ulu Jangan. Berlomba-lomba dalam beribadah. Masjidnya sudah bagus. Jadi kalau berlomba-lomba dalam agama itu orang Ulu Jangan tidak bisa diragukan. Tidak mau ketinggalan juga. Iya.
gurunya ini kan sudah rutin akan mengajarkan. Ada yang mengajar tentang cerdas cermatnya, tilawahnya, lagunya, tajwidnya, hafalannya. Karena nanti berlomba di 3 tahun. Jadi pulang sekolah pergi menghafal ini, pergi menghafal itu, pergi belajar ini, pergi belajar itu tentang agama. Setiap tahun kan ada MTQ. Siapa yang terbaik? Itulah yang dinaikkan tingkat desa. Diutus dan dibiayai oleh pemerintah desa. Pemerintah desa. Kemudian kita masuk di yang terakhir, yaitu pemuda dan olahraga. Di desa Ulu Jangan itu kan beberapa pemuda yang misalnya seumuran kita sudah tidak bisa main bola, tapi jiwanya masih di olahraga. Ya. Kalau saya tidak salah ya, dulu saya pernah mengamati bahwa ada dana PKK. Kalau tidak salah per desa itu 120 juta per tahun. Per tahun. Nah, makanya kan ada kadang bercanda ya, kalau kamu anak muda tidak bisa jadi kepala desa karena tidak ada ibu PKK. Padahal uang PKK itu kan biasanya istrinya yang pegang. Biasanya ya. Nah, itulah yang kita gunakan. Digunakan misalnya 3 dusun. Di Baliangan itu kan tidak ada lapangan bola ya. Nah, kamu perdalam di sini untuk takraw dan volleyball. Di 2 dusun itu kita bagaimana bolanya bisa melaju, takrownya apanya, karena fasilitasnya lengkap. Misalnya begitu. Ya, kita kalaupun tidak lengkap ya dilengkapi. Ya, dilengkapi, mestinya begitu. Karena kan ada dana yang bisa dipakai. Ya. Nah, ada jiwangnya. Ada jiwangnya. Sisa kemauannya Mami kepala desa. Kemauannya Mami kepala desa. Nah, setiap pemuda olahraga yang bisa melakukan di 3 desa itu kita kasih dananya. Ini untuk bajunya, untuk makannya, apa, kita tinggal mengarahkan sambil kita mencarikan di level-level atas. Makanya kalau saya jadi kepala desa itu 4 hari di sini mencari kerjasama, 2 hari di kampung untuk memantau teman-teman kita yang bekerja di kantor desa, bagaimana efektif nggak dia. Selebihnya saya akan mencari kawan untuk bagaimana ekonomi, sosial budaya, keagamaan, pemuda dan olahraga. Dan yang terakhir adalah pariwisata. Di Ulu Jangan itu ada namanya BTP, Batu Putih, yang begitu indah. Maka sebagian dari ADD itu ataupun dana desa itu kita bisa buatkan jalannya ke sana. Berarti saya termasuk orang yang tidak beruntung karena saya belum pernah ke BTP ini. Itu indah sekali itu BTP. Itu air terjun. Kalau kita dari Ulu Jangan, di Ulu Jangan itu kan ada pantainya, ada batu naparaknya. Ya. Jadi ombaknya itu adalah sawahnya. Kita kalau mengarah naik itu ada Batu Putih. Itu adalah air terjun yang sangat indah. Ketika kita bisa bikinkan di situ, nah itu rencana saya tadi. Kita mau kumpulkan di situ Pak Indru di bawahnya. Jadi orang yang pernah pergi rekreasi sambil minum balok manis, tehnya itu langsung dari tempatnya. Begitu kita kan beli mie gola. Tapi harus menjadi kepala desa untuk kita lakukan semua itu? Ya. Kalau dari saya harus. Kemudian saya ditopang, alhamdulillahnya. Kalau di media itu kan saya mulai 2019 bergelut di media. Ya. Termasuk INN Indonesia ini kan bisa backup. Karena INN Indonesia ini bisa juga kalau saya kira kan ada program ekonomi kreatif. Ya betul. Ya, jadi di program ekonomi kita bisa kerjasama dengan bermitra INN Indonesia untuk mengangkat pariwisata di sana. Dan INN Indonesia ini sudah sangat menjadi media publishnya, media promosinya, sudah mumpuni, ada bargainingnya, sudah 1.000 subscribernya, 100.000 ya, kita sudah punya silver play button. Jadi kemudian kita nanti kan bagaimana memungkinkan itu untuk di media itu saya sedikit adalah konsep promosinya. Iya, betul. Ya, manajemen pariwisatanya. Berarti Dinda, intinya bahwa profil dari desa Ulu Jangan akan jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Itu saya bisa pastikan kalau Adinda jadi kepala desa. Kalau program-program ini betul-betul Adinda akan lakukan. Siap. Oke. Nah, tadi saya sudah beri pertanyaan terakhir. Dan terakhir dari saya, tentu semua yang kami bicarakan ini adalah hal yang tidak mungkin tidak terjadi. Kembali lagi ke niatan kita, nawaitu kita masing-masing. Dan mari kita doakan bersama semoga Adinda kita ini, saudara kita ini, Sudirman Matalio, untuk berjalan sesuai rencana, berjalan mulus untuk bisa bertarung di kepemilikan kepala desa di akan datang. Teman-teman, para penonton Ruang Bicara yang
saya banggakan dan saya sayangi dimanapun Anda berada. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.